Halo guys, yuk ayo belajar matematika bareng Fandi Gamble. Guys, kali ini kita akan belajar tentang program linear. Tapi sebelum kita masuk ke program linearnya, ada materi yang harus kalian kuasai, yaitu tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear variabel ini, ada beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah kita harus menggambarkan kurvanya atau garis dari pertidaksamaan itu. Untuk menggambarkannya, yang pertama kali adalah kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu X, yaitu jika Y-nya sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu Y jika X sama dengan 0. Nah, setelah menentukan titik potongnya, kita bisa nanti menggambar si garisnya itu. Selanjutnya, setelah kita menggambarnya, kita akan memilih salah satu titik uji yang di atas atau di bawah dari garisnya. Yang ketiga adalah kita menentukan daerah penyelesaiannya, di mana daerah penyelesaiannya ini adalah daerah yang bersih ya. Oke, sebagai contohnya sebagai berikut. Tentukan daerah penyelesaian dari 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 12. Maka langkah pertama adalah tentukan titik potong terhadap sumbu X-nya dulu. Titik potong terhadap sumbu X ketika Y-nya sama dengan 0 di sini. Berarti maka persamaannya sekarang menjadi 3X ditambah 2Y. Y-nya kita ganti dengan 0 sama dengan 12. Di 3X sama dengan 12. Berarti X sama dengan 12 bagi 3. 4. Berarti X-nya adalah 4. Berarti titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 4,0. Ini yang pertama. Yang selanjutnya adalah titik potong terhadap sumbu Y ketika X-nya sama dengan 0. Berarti saya isi 0. Berarti persamaannya menjadi 3X. Berarti 3 dikali 0 ditambah 2Y sama dengan 12. Berarti 2Y sama dengan 12. Berarti Y sama dengan 12 dibagi 2. 6. Berarti Y-nya adalah 6. Maka titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,6. Nah, gambar, setelah itu kita gambar. Ya, seperti ini gambarnya. Ini adalah yang pertama. Ini titik potong terhadap sumbu X, yaitu 4,0. Yang ini adalah titik potong terhadap sumbu Y, 0,6. 0,6. Yang ini adalah 4,0. Nah, selanjutnya adalah kita menentukan titik uji. Nah, misalkan di sini saya pilih titik ujinya adalah titik ini, 0,0. Oke, saya pilih titik ujinya 0,0 untuk menentukan daerahnya mana. Maka kalimatnya sekarang menjadi 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 0. Di sini hasilnya adalah 0. Dan 0 ini kalau kita lihat di sini kan mintanya adalah kurang dari sama dengan 12. Berarti 0 itu benar dong, kurang dari sama dengan 12. Maka daerahnya adalah yang ada di bawah garisnya. Maka yang saya arser ini adalah yang bukan penyelesaiannya. Karena kita tadi sudah menentukan bahwa penyelesaiannya adalah daerah yang bersih. Jadi semua yang di bawah garis ini adalah himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya yang harus kalian kuasai juga adalah bagaimana menentukan pertidaksamaannya jika diketahui gambar dan daerah penyelesaiannya. Nah, langkah-langkahnya untuk menentukan pertidaksamaannya itu sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan persamaan garis. Ini penting. Nah, untuk menentukan persamaan garisnya ini pasti nanti diketahui titik potong terhadap sumbu X, yaitu misalkan di sini adalah B,0 dan titik potong terhadap sumbu Y yaitu adalah 0,A. Maka persamaan garisnya adalah AX ditambah BY sama dengan A dikali B. Ini adalah persamaan garisnya. Setelah kita menentukan persamaan garisnya, kita akan memilih salah satu titik uji pada daerah penyelesaiannya, yaitu memilih titik uji pada daerah penyelesaiannya. Yang selanjutnya adalah menentukan pertidaksamaannya. Untuk bisa memahaminya, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan pertidaksamaan dari gambar yang disajikan berikut. Di sini adalah titik potong terhadap sumbu X-nya adalah negatif 4
Berarti B,0-nya ini ya. Titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah di sini 0,6. Berarti A-nya adalah 6 di sini. Oke. Langkah pertama adalah kita menentukan persamaan garisnya. Ingat, persamaan garisnya tadi adalah AX ditambah BY sama dengan A dikali B. A-nya adalah 6, berarti 6X ditambah B-nya adalah negatif 4 dikali Y sama dengan A kali B, berarti 6 dikali negatif 4. Di 6X dikurang 4Y sama dengan negatif 24. Ini yang pertama, persamaan garisnya. Selanjutnya adalah kita menentukan titik uji. Nah, himpunan penyelesaiannya kan di sini daerah yang bersih, maka saya bisa ambil titik di sini. Nah, titik di sini adalah titiknya negatif 5,0 ya kan? Karena dia terletak di sebelah kiri dari negatif 4. Oke, negatif 5,0 saya sebagai titik ujinya, maka persamaannya sekarang menjadi 6 dikali negatif 5 dikurang 4 dikali 0. Hasilnya adalah negatif 30. Nah, apa hubungan negatif 30 dengan si negatif 24 ini? Negatif 30 ini nilainya adalah lebih kecil sama dengan atau lebih kecil saja dari negatif 24. Maka, karena negatif 30 yang terletak di daerah penyelesaiannya itu lebih kecil dari negatif 24, maka di sini pertidaksamaannya menjadi 6X dikurang 4Y kurang dari sama dengan negatif 24. Ini adalah langkah-langkah menentukan pertidaksamaannya. Kendala dalam program linier. Kendala dalam program linier didefinisikan sebagai syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk menentukan penyelesaian dari program linier itu. Kendala ini berupa sistem pertidaksamaan, yaitu berupa gabungan dari beberapa pertidaksamaan. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan kendala dari gambar berikut ini, di mana di sini kita lihat bahwa himpunan penyelesaiannya adalah yang putihnya saja ya. Oke, kita lihat yang pertama ini ada beberapa persamaan garis. Persamaan garis yang pertama, dia melewati titik 4,0 dan 0,5. Oke, kita lihat. Persamaan garis yang pertama melewati 4,0 dan 0,5. Maka persamaan garisnya menjadi 5X ditambah 4Y sama dengan 4 kali 5, 20. Selanjutnya, kita pilih titik uji. Nah, karena himpunan penyelesaian dari persamaan garis yang pertama ini letaknya di atas, berarti saya bisa pilih titik di sini yang Y-nya adalah 6. Berarti titik di sini adalah 6, Y-nya 6 berarti 0,6 ya. Maka kita pilih titik ujinya adalah 0,6. Maka persamaan garisnya kita substitusikan 5 kali 0 adalah 0. Ditambah 4 kali 6 adalah 24. Hasilnya adalah di sini 24. Nah, apa hubungan 24 dengan 20? 24 nilainya lebih besar dari 20. Maka, kalau begitu kendala yang pertama adalah 5X ditambah 4Y lebih besar sama dengan 20. Yang kedua, di sini ada persamaan garis yang melewati 2,0 dan 0,12. Oke, persamaan yang kedua melewati 2,0 dan 0,12. Maka, persamaan garisnya menjadi 12X ditambah 2Y sama dengan 2 kali 12. 24. Ini bisa kita sederhanakan dibagi 2. 6X ditambah Y sama dengan 12. Selanjutnya kita pilih titik uji. Nah, karena persamaan garis yang kedua ini himpunan penyelesaiannya ada di bawah, berarti saya bisa pilih titik uji
yang Y-nya di sini adalah 11. Berarti titiknya adalah 0,11 karena dia terletak di sumbu Y. Maka kalimatnya menjadi 6 kali 0, di 0 ditambah Y. Itu 11, ini adalah hasilnya 11. Apa hubungan 11 dengan 12? Oh, 11 hubungannya lebih kecil dari 12. Maka pertidaksamaannya menjadi 6X ditambah Y kurang dari sama dengan 12. Kendala yang ketiga yang terletak pada sumbu X-nya. Karena himpunan penjelasnya terletak di atas sumbu X, berarti nilainya lebih besar. Maka X lebih besar sama dengan 0. Kendala yang keempat yang terletak di sumbu Y, di sini, karena letaknya di sebelah kanan, berarti lebih besar dari 0. Berarti Y lebih besar sama dengan 0. Jadi kendala dari gambar tersebut adalah 5X ditambah 4Y lebih besar sama dengan 20. 6X ditambah Y kurang dari sama dengan 12. X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Di dalam program linear, kita juga perlu memahami model atau kalimat matematika. Ini juga penting. Nah, sebagai contoh, seperti berikut. Untuk membuat barang A, diperlukan 6 jam kerja mesin 1 dan 4 jam kerja mesin kedua. Sedangkan barang B, diperlukan 4 jam kerja mesin 1 dan 8 jam kerja mesin kedua. Setiap hari, kedua mesin tersebut bekerja tidak lebih, perhatikan, tidak lebih dari 18 jam. Jika setiap hari dapat menghasilkan X barang A dan Y barang B, maka model matematikanya adalah, nah dari sini kita bisa lihat ada dua jenis barang, yaitu barang A yang kita misalkan dengan X dan barang B yang kita misalkan dengan Y. Selain itu, ada mesin 1, ada mesin kedua. Barang A diperlukan 6 jam di mesin persatu dan 4 jam di mesin yang kedua. Sedangkan barang kedua, 4 jam di mesin yang ke-1 dan 8 jam di mesin kedua. Masing-masing mesin dalam setiap harinya, dia tidak boleh lebih dari 18 jam. Tidak boleh lebih dari 18 jam. Oke, maka dapat kita lihat di sini, kalimat pemodelannya menjadi, di mesin pertama akan menjadi 6X ditambah 4Y. Ingat di sini, tidak lebih dari 18 jam. Maka tanda pertidaksamaannya adalah lebih kecil sama dengan 18. Di mesin kedua berarti 4X ditambah 8Y juga tidak lebih dari 18. Maka lebih kecil sama dengan 18. Ini adalah model matematikanya. Bisa juga disederhanakan. Yang pertama kita bagi 2 semua menjadi 3X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 9. Yang mesin kedua juga bisa disederhanakan bagi 2 semua. 2X ditambah 4Y lebih kecil sama dengan 9. Langkah-langkah penyelesaian program linear. Yang pertama adalah kita harus menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel dari setiap kendala. Jadi setiap kendala yang ada kita cari dulu penyelesaiannya dengan cara nanti mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya juga, dan juga nanti kita harus mencari titik ujinya. Itu yang pertama. Yang kedua, menggambarkan daerah himpunan penyelesaiannya. Setelah kita menyelesaikan kendala dari setiap pertidaksamaan linear dua variabelnya, maka kita akan menggambarkan daerah himpunan penyelesaiannya, yang dimana daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang bersih. Nah, setelah menggambarkan daerah himpunan penyelesaiannya, otomatis kita akan menemukan daerah himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan. Untuk menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan ini, ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan uji titik penyelesaian. Uji titik penyelesaian ini adalah titik-titik pojok daerah penyelesaian dari himpunan penyelesaiannya. Otomatis nanti akan ada titik-titik pojok dari himpunan penyelesaiannya itu. Dan yang kedua adalah dengan menggunakan cara garis lidiknya. Nah, berikut saya akan berikan beberapa contoh berkaitan dengan program linearnya.
daerah penyelesaian dari X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, 2Y dikurang X kurang dari sama dengan 2, 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Nah, kita disuruh menentukan daerahnya dalam bentuk grafik. Ya, yang pertama, karena di sini ada persamaan garis, 2Y dikurang X sama dengan 2, maka kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke, ketika X-nya sama dengan 0, maka nanti kita dapatkan Y-nya adalah 1, maka titik potongnya nanti adalah 0,1. Yang selanjutnya ketika Y-nya sama dengan 0, maka kita akan dapatkan bahwa X-nya adalah sama dengan negatif 2. Oke, X-nya adalah negatif 2, berarti titiknya nanti adalah negatif 2,0. Ini untuk persamaan garis 2Y dikurang X sama dengan 2. Yang selanjutnya, untuk persamaan garis 4X ditambah 3Y sama dengan 12. Ketika X-nya sama dengan 0, maka kita akan dapatkan bahwa Y-nya adalah 4. Berarti nanti titik potongnya adalah 0,4. Ketika Y-nya sama dengan 0, maka nanti kita dapatkan X-nya adalah 3. Berarti titik potongnya adalah 3,0. Kenapa kita harus menentukan titik potongnya dulu? Nah, ingat langkah pertama tadi untuk bisa menggambarkan grafiknya harus tahu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, setelah kita gambarkan, kita dapatkan persamaan garisnya. Yang pertama ini adalah untuk yang 2Y dikurang X sama dengan 2. Yang ini adalah untuk 4X ditambah 3Y sama dengan 12. Nah, oke, langkah selanjutnya adalah kita menentukan daerahnya yang mana. Oke, daerah yang akan kita arsir. X lebih besar dari 0 dulu. Karena X lebih besar dari 0, ini adalah sumbu X. Berarti harusnya yang daerahnya adalah yang bersih ya. Berarti yang ke atas. Berarti daerah yang ke bawahnya kita arsir. Ini sebagai yang bukan penyelesaiannya. Oke. Yang selanjutnya adalah untuk Y lebih besar dari 0. Ini adalah sumbu Y. Lebih besar dari 0 berarti ke sebelah kanan. Berarti yang kita arsir adalah yang ke sebelah kiri, yang bukan. Karena kita mau mencari yang bersih adalah penyelesaiannya. Oke, kita lihat. Seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita mau mencari yang 2Y dikurang X kurang dari sama dengan 2. Berarti ke sini kita pilih titik ujinya, misalkan ini adalah titik 0,0. Kalau kita masukkan titik 0,0, maka menjadi 0 dikurang 0. Hasilnya 0. 0 kurang dari sama dengan 2. Benar dong bahwa 0 ini kurang dari sama dengan 2. Berarti yang 2Y dikurang X sama dengan 2 ini, penyelesaiannya adalah yang ke bawah. Berarti ini yang bukan. Ini yang kita arsir. Ini yang bukan. Bukan merupakan penyelesaiannya. Oke. Sini. Lanjut. Nah, yang selanjutnya 4X ditambah 3Y. Garis yang 4X ditambah 3Y sama dengan 12 ini. Kita pilih titik ujinya aja. Sama 0,0. Berarti 0 ditambah 0 itu sama dengan 0. 0 kurang dari sama dengan 12. Benar. 0 kurang dari sama dengan 12. Berarti yang di sebelah bawahnya itu benar. Berarti yang bukan adalah yang diarsir ke atas atau ke kanan ini. Nah, oke. Di sini akan terlihat daerah yang tidak terkena arsiran sama sekali. Daerah yang tidak terkena arsiran ini adalah himpunan penyelesaiannya. Seperti itu untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Di sistem pertidaksamaan linear, X ditambah Y lebih besar sama dengan 20. X dikurang 2Y lebih besar sama dengan negatif 40, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, nilai maksimum dari 3X ditambah 5Y sama dengan, nah, langkah pertama di sini adalah kita harus menggambarkan grafiknya. Oke, yang pertama kita akan menggambarkan untuk grafik yang X ditambah Y kurang dari sama dengan 0, berarti kita akan tentukan dulu titik potongnya. Untuk X sama dengan 0,
maka kita dapatkan Y-nya sama dengan 50. Berarti di sini adalah titiknya adalah 0,50. Untuk Y sama dengan 0, maka kita dapatkan X-nya juga 50. Berarti titik potongnya adalah 50,0. Itu untuk garis X ditambah Y sama dengan 50. Selanjutnya, untuk garis X dikurang 2Y sama dengan negatif 40. Ketika X-nya sama dengan 0, maka kita akan dapatkan Y-nya sama dengan 20. Berarti titik potongnya adalah 0,20. Y sama dengan 0, maka kita akan dapatkan X-nya adalah negatif 40. Berarti titik potongnya adalah negatif 40,0. Oke, jadi langkah pertama adalah menggambarkan grafik dengan mencari titik potongnya. Nah, grafik yang kita dapatkan adalah seperti ini. Ini adalah yang pertama. Ini adalah grafik yang kedua. Nah, di grafik yang pertama ini kita lihat kita akan menentukan titik uji. Misalkan saya pilihnya adalah 0,0. Di sini kita dapatkan bahwa 0 ditambah 0 itu sama dengan 0, dan 0 kurang dari sama dengan 50. Oke, berarti di garis yang pertama ini, 0 kan letaknya di sini, 0,0. Dan dia bernilai benar, maka himpunan penyelesaiannya ada di bawahnya. Maka yang saya arsir ini adalah bukan himpunan penyelesaiannya. Lanjut, untuk titik uji di garis yang kedua, saya pilih juga 0,0 di sebelah sini, maka ketika saya masukin, maka menjadi 0 dikurang 2 kali 0, berarti 0, hasilnya adalah 0. Dan 0 nilainya lebih besar dari negatif 40. 0 lebih besar dari negatif 40. Benar dong? Nah, karena benar, berarti kan ini harusnya di bawah. Karena dia benar, maka yang saya arsir ini yang ke atas. Karena himpunan penyelesaiannya ada yang di bawah, yaitu 0 lebih besar dari negatif 40, berarti memenuhi. Selanjutnya, untuk X lebih besar sama dengan 0, maka himpunan penyelesaiannya adalah ke atas, maka yang saya arsir ini adalah yang bukan penyelesaiannya. Selanjutnya, untuk Y lebih besar sama dengan 0, ini sumbu Y, berarti yang bukan adalah yang saya arsir. Sini. Nah, di sini didapatkan sebuah himpunan penyelesaian, dan himpunan penyelesaiannya adalah yang ini. Dari daerah himpunan penyelesaian yang kita dapatkan 4 buah titik di sini. Titik yang pertama adalah titik A, yaitu 0,0. Titik B, yaitu adalah 50,0. Titik C, ini yang belum kita tahu berapa. Dan titik D, yaitu 20,0. Nah, titik C ini kita dapatkan dari perpotongan garis X ditambah Y sama dengan 50 dengan garis X dikurang 2Y sama dengan negatif 40. Maka kita akan cari nilai yang memenuhi. Titik potongnya berapa? X tambah Y sama dengan 50. X dikurang 2Y sama dengan negatif 40. Kita bisa gunakan eliminasi ataupun substitusi. Ini bisa kita langsung eliminasikan. X dikurang X0, Y dikurang negatif 2Y, berarti 3Y. 50 dikurang negatif 40, berarti 90. Berarti Y-nya adalah 90 bagi 3, 30. Berarti X ditambah 30 sama dengan 50. Berarti X-nya sama dengan 50 kurang 30, yaitu 20. Berarti titik C-nya di sini kita dapatkan adalah 20,30. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai maksimumnya dengan mensubstitusikan titik A, titik B, titik C, maupun titik D-nya. Oke, selanjutnya kita substitusikan. Untuk yang pertama adalah 3 dikali 0 ditambah 5 kali 0, hasilnya adalah 0.
Yang kedua adalah 3 dikali 50 ditambah 5 dikali 0. Hasilnya berarti 150 tambah 0 sama dengan 150. Yang selanjutnya adalah 3 kali 20 ditambah 5 kali 30. Berarti di sini dapatkan adalah 60 ditambah 150 sama dengan 210. Yang titik D adalah 3 dikali 0 ditambah 5 kali 20 sama dengan 100. Nah, karena yang ditanya adalah nilai maksimum, berarti kan nilai paling besar. Nilai paling besar adalah 210. Jadi, nilai maksimum dari 3X ditambah 5Y dari program linearnya itu adalah 210 pada saat X sama dengan 20 dan Y sama dengan 30. Nah, sekarang bagaimana penerapan program linear itu di dalam sebuah soal cerita. Nah, di sini disajikan sebuah soal cerita tentang luas daerah parkir. Untuk menyelesaikan program linear dalam soal cerita, maka langkah pertama kita harus bisa menentukan yang namanya pemodelan matematikanya. Ini sangat penting. Oke, langkah pertama kita buat dulu pemodelan matematikanya. Di sini ada mobil kecil dan mobil besar. Kita misalkan saja bahwa mobil kecilnya adalah X. Sedangkan mobil besarnya kita misalkan sebagai Y. Oke, kita tulis pemodelan yang pertama. Nah, daya tampung parkirnya itu hanya 200 kendaraan. Artinya, jumlah mobil kecil dan mobil besar yang bisa tertampung hanya 200. Berarti, kalau begitu X ditambah Y itu tidak boleh lebih besar. Artinya, di sini X tambah Y harus lebih kecil sama dengan dari 200. Ini untuk pertidaksamaan yang pertama. Yang kedua, luas rata-rata mobil kecil 4 meter, luas mobil besar 20 meter, sementara luasnya adalah 1760. Maka kalimat matematikanya menjadi 4X, ini mobil kecil, ditambah 20Y, berarti tidak boleh lebih besar dari 1760. Berarti di sini lebih kecil sama dengan 1760. Kalau kita sederhanakan, maka menjadi X dibagi 4 semua, ditambah 5Y, kurang dari sama dengan 440. Selanjutnya, karena mobilnya itu nggak mungkin negatif, berarti di sini baik mobil kecil maupun mobil besar, X dan Y-nya, pasti nanti nilainya adalah lebih besar atau sama dengan 0. Oke, ini adalah pemodelannya. Tetapi di sini ditanya juga ada fungsi tujuannya. Nah, yang D, kita lihat fungsi tujuannya yaitu biaya parkirnya. Oke. Fungsi tujuannya adalah biaya parkir dari fungsi Fx dan Y. Maka di sini mobil kecilnya 3000 berarti 3000 X ditambah 5000 Y. Nah, langkah pertama sudah dapat, kita akan lanjut ke langkah kedua, yaitu dengan cara menggambar grafiknya. Untuk menggambarkan grafik fungsinya, maka kita perlu tahu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke, kita lihat dulu untuk yang persamaan X ditambah Y sama dengan 200. Ketika X-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan Y-nya adalah 200. Berarti titiknya adalah 0,200 ya, X-nya 0, Y-nya 200. Ketika Y-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan di sini X-nya adalah 200. Berarti titiknya adalah 200,0. Itu untuk yang persamaan X tambah Y sama dengan 200. Yang kedua, untuk yang X ditambah 5Y sama dengan 440. Maka ketika X sama dengan 0, kita dapatkan Y-nya, berarti 440 dibagi 5, itu 88, berarti titik potongnya adalah 0,88. Selanjutnya, ketika Y sama dengan 0, maka kita dapatkan X-nya adalah 440, berarti titik potongnya adalah 440,0. Nah, gambarnya
sebagai berikut. Nah, sekarang kita akan menentukan daerah yang diarsirnya itu yang sebelah mana, ya kan? Kita lihat untuk yang pertama. Untuk yang pertama, X ditambah Y kurang dari 200 dengan titik potong adalah ini dengan yang ini. Oke, di sini kurang dari 200, kita ambilkan titik potong misalkan karena 0,0 itu di bawah, bisa kita pilih aja 0,0 atau kita juga bisa pilih titik yang lain. Misalkan saya pilih titik di sini ya. Misalkan di sini adalah titik di sini misalkan saya pilih 100, berarti ini adalah titiknya adalah 0,100, maka persamaannya menjadi 0 ditambah 100 sama dengan 100. Nah, apa hubungan 100 dengan 200? Oh, 100 itu lebih kecil dari 200, berarti daerah penyelesaiannya adalah yang ada di bawahnya, maka yang kita arsir adalah yang ke atas. Karena daerah penyelesaiannya adalah yang di bawahnya. Benar dong, karena 100 itu lebih kecil dari 200 ya. Ini adalah penyelesaian yang pertama, daerahnya. Selanjutnya, untuk yang X ditambah Y kurang dari sama dengan 440, dia punya titik potong di 88 dan 440. Nah, misalkan saya ambil aja X sekarang ya. Saya misalkan di sini adalah saya ambil yang 100. Berarti X-nya ganti 100, Y-nya 0. Maka di sini menjadi 100 ditambah 0, karena 5 kali 0 ya kan. Itu sama dengan 100. Nah, apa hubungan 100 dengan 440? Oh, 100 ini lebih kecil dari 440. Berarti benar dong kalimatnya, maka himpunan penyelesaiannya ada yang di bawahnya. Maka yang di bawah, maka yang bukan saya arsir. Ini bukan himpunan penyelesaiannya. Oke, ini yang bukan. Karena yang daerah penyelesaiannya adalah yang di bawahnya. Nah, sekarang untuk X lebih besar dari 0. Untuk X lebih besar dari 0, berarti kan himpunan penyelesaian yang ke atas. Berarti yang diarsir ada yang di bawah, yang bukan. Oke. Nah, sekarang selanjutnya adalah yang Y lebih besar dari 0. Y lebih besar dari 0, berarti kan yang di sebelah kanan. Maka yang bukan adalah yang di sebelah kirinya. Ini yang kita arsir. Nah, kita kelihatan dong di sini kita dapatkan sebuah himpunan penyelesaian, daerahnya, himpunan penyelesaiannya adalah yang bersih ini. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Karena yang mau ditanya nanti adalah fungsi, ada fungsi tujuannya, maka langkah selanjutnya adalah kita perlu menentukan titik-titik yang memenuhi. Kita menentukan daerah penyelesaiannya, maka kita lihat di sini di dalam daerah penyelesaian ini ada 4 buah titik yang nanti akan kita cari nilai-nilai yang menyebabkan fungsi tujuannya menjadi maksimum. Kita lihat di sini bahwa titik A adalah 0,0, titik B adalah 200,0, titik C kita belum tahu ini titik C berapa, titik D kita tahu di sini adalah 0,88. Nah, kita juga perlu tahu nih titik C itu berapa. Titik C yang pasti berupa X, Y di sini merupakan perpotongan antara X ditambah 5Y sama dengan 440 dan X tambah Y sama dengan 200. Dia perpotongan 2 buah garis ini. Nah, kita akan cari nilai X dan Y-nya dengan menggunakan eliminasi substitusi. X ditambah 5Y sama dengan 440. Saya gunakan eliminasi di sini. X ditambah Y sama dengan 200. Saya eliminasikan X-nya, maka didapat X kurang X 0. 5Y kurang Y adalah 4Y. 440 dikurang 200 adalah 240. Maka didapatkan di sini Y-nya adalah 240 bagi 4. 60. Berarti kita cari X-nya sekarang. X ditambah Y 60 berarti sama dengan 200. Berarti X sama dengan 140. Berarti titik C-nya di sini adalah 140,60. Nah, selanjutnya titik A, titik B, titik C, dan titik D ini kita akan cari nilai maksimum dengan fungsi tujuannya yang tadi kita tahu bahwa fungsi tujuannya adalah 3000X ditambah 5000Y.
Nah, sekarang kita akan mencari nilai dari fungsi tujuannya, di mana tadi fungsi tujuannya adalah 3000x ditambah 5000y dan dicari adalah yang nilai maksimumnya. Di sini ada 4 titik yang sudah kita temukan tadi. Yang pertama adalah titik A untuk 0,0, maka fungsi tujuannya menjadi 3000 kali 0 berarti 0, 5000 kali 0 berarti 0, maka F00 adalah hasilnya 0, oke? Yang B, titiknya adalah 200,0, maka kita cari nilainya F200,0, berarti di sini 3000 dikali 200 ditambah 5000 dikali 0, maka didapatkan di sini adalah 600.000. 5000 kali 0 kan 0, maka hasilnya cuma 600.000 saja. Sedangkan titik yang C adalah nilainya tadi kita dapatkan 140,60 ya. Maka kita cari fungsi tujuannya F 140,60, berarti 3000 kita kalikan dengan 140 ditambah 5000 kita kalikan dengan 60. 3000 kali 140 adalah 420.000, oke? Ditambah 5000 kali 60 adalah 300.000, maka nilai fungsi tujuannya adalah 720.000. Oke, kita masih punya satu titik lagi harus dicari juga. Titik D adalah 0,88, maka fungsi tujuannya 0,88. 3000 kali 0 adalah 0, berarti kita langsung saja di sini adalah 5000-nya. Kita kalikan dengan 88, hasilnya adalah 440.000. Nah, karena yang ditanya adalah nilai maksimum, berarti nilai maksimum yang tempat parkir itu dapatkan adalah yang ini, yang 720.000, di mana 720.000 ini didapatkan ketika mobil kecilnya berjumlah 140 dan mobil besarnya berjumlah 60.